Assalamualaikum. Balik lagi di podcast MIB lagi kita bareng gua Rangga dan gua Ivan. Oke, hari ini kita bakal podcast sama siapa, Bro? Kita hari ini kedatangan dua tamu. Salah satunya beliau sudah sempat menjabat di Indonesia, di pemerintahan Indonesia, dan beliau sudah sempat membuat banyak sekali perubahan di Indonesia. Oh, siapa? Profesor Alwi Shihab. Oh, omnya Mbak Najwa Shihab itu? Yoi. Wah, sabi banget dong berarti. Sabi. Terus? Nah, beliau ini bakal berdiskusi banyak sama foundernya MIB itu sendiri. Kak Wisnu. Yoi. Oke, daripada ini kelamaan nih, kita langsung lanjut aja ke spot. Yuk, Oke. Kita ulangin, ada Pak Wisnu lagi yang kemarin udah sempat isi podcast kita. Membahas sedikit tentang milenial Indonesia Bangkit ya Pak ya? Iya, waktu itu. Dan di sini ada tamu spesial kita, Bapak Alwi Shihab. Selamat datang Pak di MIB. Selamat datang. Beserta putranya juga, Mas Rizvi ya? Iya. Mas Rizvi. Baik, daripada kita lama-lama langsung bahas aja nih Pak. Kita mau ngobrol hari ini. Pak Wisnu, ini kan yang nonton banyak anak muda nih. Dan milenial juga pengen dengar lagi sebenarnya Indonesia Bangkit sendiri itu seperti apa sih Pak? Tujuannya kayak apa sih? Ya, kita sudah tahu semuanya, utamanya teman-teman yang di Mabes nih, bahwa saat ini dapat dikatakan milenial kita sedikit terpinggirkan. Bahkan kemarin ada yang menyampaikan bahwa milenial ini akan jadi beban. Tapi kita tidak perlu pesimis, kita harus optimis. Seperti kita lihat sumber daya alam kita ini diciptakan Tuhan untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan itulah MIB atau MIB ini hadir untuk eksploitasi sumber daya alam. Nah, di sini milenial yang akan menggerakkan. Dari mana itu dananya? Dananya sudah ada di perbankan. Beberapa kali kita sudah bahas bahwa negara itu harus hadir memberikan kebijakan, bukan memberikan dana. Milenial tidak boleh dimanjakan, tapi milenial dididik. Milenial ini diajak untuk bangkit, bagaimana bergerak di ekonomi yang benar. Nah, disinilah akhirnya konsep MIB ini hadir, di mana pakar ekonomi, pakar bisnis, pakar marketing, kemudian pakar sains, pakar agama, politik, itu pun harus hadir, dan pakar sosial kebudayaan juga harus hadir, karena kita butuh pasukan perang ekonomi. Pasukan perang ekonomi itu tidak bisa hadir begitu saja tanpa dikoordinasi dengan baik. Nah, inilah MIB nanti akan memanfaatkan sumber daya alam, kemudian milenialnya dididik untuk mengeksplorasi sumber daya alam tadi, negara memberikan kebijakan, dan disitulah dana perbankan itu mengalir untuk dimanfaatkan eksploitasi sumber daya alam tadi menjadi produk unggulan untuk menguasai pasar dunia. Nah, inilah konsep MIB, di mana butuh pakar seperti beliau, Prof. Alwi ini kan tidak diragukan lagi kepakarannya. Beliau pernah jabat di kabinet 2 kali. Di usia sekarang beliau ternyata masih produktif. Kita melihat podcastnya ya Prof. Ini banyak hal yang saya sering ikuti itu di luar perkiraan, yang kita anggap bahwa itu dapat dikatakan orang mengatakan bid'ah, tapi ternyata setelah dibedah beliau, ini zaman itu selalu berubah. Dan inilah yang kami harapkan nanti teman-teman milenial bisa komunikasi dengan beliau. Itu demikian gambaran milenial Indonesia Bangkit. Nanti kita harapkan Prof. Alwi bergabung dengan kita juga, supaya kita garap bangsa ini dengan baik bersama-sama. Demikian Kak Ivan dan Kak Rangga, ya gambarannya begini. Jadi mungkin yang baru join dengan podcast kita pada hari ini penasaran sih sebenarnya MIB ini apa sih gitu kan. Barusan sudah dikasih tahu sama Kak Wisnu tentang visi dan misi serta tujuan dibentuknya gerakan milenial Indonesia Bangkit. Nah, milenial Indonesia Bangkit itu kan bagaimana kita
memberikan platform, kita memberikan wadah untuk milenial di Indonesia saat ini. Benar. Tapi juga tidak terlepas dari yang pasti segi pendidikan, bagaimana milenial sekarang melihat pendidikan ini sebagai suatu hal yang bisa meng-encourage mereka nggak nih untuk Benar. menjadi lebih baik lagi atau mungkin bisa berkontribusi lebih lagi. Dan yang paling negara. penting ngelakuin sesuatu nggak, Iya, kan? betul. Berani take action, berani benar-benar ngelangkah maju sih menurut saya. Nah, ngomong masalah pendidikan, kita semua tahu dong, Pak Alwi lulusan dari beberapa negara, Pak. Bapak ini juga pernah menjadi dosen, izin Prof, Iya. di Universitas Harvard nih bro. Iya, juga tuh. Bukan kaleng-kaleng bahasanya kita. Kalau kita mau ngobrol nih, Prof, apa sih yang membuat Prof Alwi dulu pengen berangkat ke luar negeri, Prof, buat menimba ilmu, Prof? Ya sebenarnya mimpi untuk menjadi seorang yang berguna itu dimulai dari saat ayahanda masih memimpin anak-anaknya termasuk saya. Jadi kami dikirim jauh ke Mesir, saya dengan Pak Kures. Saya masih berumur 13 tahun. 13 tahun. Ya, ya. Masih. 13 tahun Milenial ya. saya sudah harus merantau dan selalu saya beritahu anak-anak saya kalau sekarang mereka studi di Amerika, tiap tahun mau pulang, saya bilang dulu Papa dulu 10 tahun nggak ketemu orang tua. Jadi berangkat 10 tahun kemudian baru ketemu. Dan tidak boleh pulang sebelum mencapai PhD. Jadi ada motivasi dari orang tua, ya. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada generasi milenial bahwa kalau kita menelusuri sejarah, termasuk sejarah Indonesia, generasi milenial, walaupun itu baru, istilah baru, tapi pemuda itu selalu yang menjadi pendobrak dan yang menjadikan cikal bakal keberhasilan suatu bangsa atau suatu pergerakan. Coba kita lihat di Indonesia, dimulai dengan Sumpah Pemuda, bukan Sumpah Orang Tua, Sumpah Pemuda. Ya. Disitulah kita mulai membangun suatu impian untuk menciptakan suatu bangsa yang bersatu, yang plural, yang dihuni oleh sekian banyak etnik, sekian banyak pemeluk agama, tetapi bersatu di dalam suatu wadah. Itu dimulai oleh pemuda-pemuda. Kalau kita melihat sejarah agama-agama, ya, Yesus Kristus, Nabi Isa, itu masih muda sudah menghimpun pengikut-pengikutnya. Beliau meninggal atau naik ke atas itu umur 30-an. Jadi berarti beberapa tahun sebelum itu masih termasuk muda dan pengikut-pengikutnya juga masih muda. Sejarah Nabi Muhammad SAW juga sahabat-sahabatnya itu anak-anak muda semua. Sahabat Ali itu masih belasan tahun. Umar bin Khattab semuanya di bawah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus umur 40 tahun. Jadi berarti pengikut beliau yang menjadikan gerakan atau misi sukses itu anak-anak muda. Nah, sekarang Indonesia ini memiliki suatu pemimpin bangsa yang melihat potensi anak-anak muda atau generasi milenial ini yang tidak pernah difikirkan oleh yang lalu-lalu. Mungkin difikirkan tapi tidak terfokus. Nah, ini kesempatan besar, kesempatan baik bagi generasi milenial untuk menangkap aspirasi pemimpin, untuk kita menunjukkan bahwa kita sanggup untuk mengemban suatu amanah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia melalui kiprah
generasi milenial. Kita tahu masalah kita sebenarnya adalah kita mengaku bahwa di Indonesia masih banyak kekurangan-kekurangan. Dan yang menggerogoti kita itu adalah sikap yang keserakahan. Kita lihat korupsi Indonesia masih belum bisa beranjak ke negara yang bisa memberantas korupsi secara baik. Betul ada peningkatan, tapi masih jauh. Nah, ini generasi milenial harus bisa mendobrak hal ini, diberi kesempatan untuk maju, tetapi sekaligus membendung hal-hal yang bisa merusak kemajuan itu sendiri. Nah, ini yang kita harapkan dari milenial, bahwa kesempatan untuk kita berkiprah itu banyak, dan saya kira dimanapun kita bisa mencari peluang-peluang karena kita mendapat dukungan dari pemerintah dan pemimpin-pemimpin kita, maka tergantung kepada generasi milenial ini bagaimana dia berusaha untuk menunjukkan prestasinya. Nah, saya kira saya mengharapkan betul generasi milenial ini bisa menunjukkan prestasi yang gemilang, dan kita mulai dengan niat yang baik untuk memperbaiki apa yang kurang di dalam keluarga besar Indonesia ini, dan mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik kelompok milenial dengan kelompok yang sudah hampir punah, kelompok kolonial. Nah, ini mudah-mudahan bisa menciptakan hal-hal baru, karena biasanya inovasi itu datangnya dari yang muda, bukan dari yang tua, yang muda. Nah, cuman gini nih Prof, saya sebenarnya salut banget sih Profesor Ahmad bisa ngomong banyak banget kayak gini, insight-nya keren-keren banget sih. Dan emang yang saya lihat, pengalaman. Iya Pak Wisnu, dan yang saya lihat ya Pak Wisnu kayak Prof Alwi, beliau beruntung bisa sekolah di luar negeri. Saya juga alhamdulillah kemarin sempat juga Prof, dan Rangga pun juga dapat pengalaman di luar negeri juga. Nah Prof, tapi kan emang nih ya Prof ya, nggak semua orang punya kesempatan untuk berangkat ke luar negeri, membuka wawasan kayak yang pernah kita lakukan. Nah pertanyaannya buat MIB nih Pak, di Indonesia ini memang banyak nih, ada jutaan, 80 juta ke atas anak milenial, anak muda lah, milenial dan adik-adiknya Pak. Dan gak semuanya itu kan mereka punya kesempatan membuka wawasan seluas itu. Bener kan ya Prof ya? Betul. Nah, kalau di MIB itu bakal kayak gimana sih Pak? Kalau buat di sisi pendidikan, karena setahu saya di sana itu kan memang kita dibebaskan untuk berkreasi, dalam artian kita punya sesuatu. Bahkan ada cerita Pak, ketika dosen saya melihat ada satu konsep presentasi yang bagus, beliau ini modalin untuk itu dijadikan sebuah usaha Prof. Itu kan gila banget tuh Prof, dengan uang kantongnya sendiri. Nah, kalau di sisi di dalam MIB sendiri Pak, itu bakal seperti apa pola pendidikannya, atau pelatihan atau hal lainnya seperti apa Pak? Jadi kita melihat bahwa kemarin waktu kita mulai launching itu teman-teman dari PPI, kemudian dari diaspora, banyak yang tertarik untuk join dengan kita, Bro. Ini satu hal yang luar biasa, karena biasanya pemuda itu alergi untuk dikumpulkan bareng-bareng. Tapi begitu tahu gerakan kita, gerakan ekonomi, mereka melihat bahwa masa depannya cerah, nggak suram lagi gitu. Nah, dunia pendidikan di milenial ke depan ini menjadi salah satu keharusan. Makanya dunia vokasi kita itu nanti ada dua opsi. Kita datangkan lecturer atau pendidik datang ke Indonesia yang punya ilmu internasional. Mungkin nanti kita bayar tinggi karena milenial setelah mendapatkan fasilitas perbankan, berbisnis, mengakumulasi dana yang tidak kecil, kita bisa melakukan banyak hal. Nah, atau yang punya talent bagus, kita kirim untuk belajar ke internasional. Nah, ini akan kita lakukan secara kontinu dan harus istilahnya di sini nanti sesuai dengan strategi bisnis dari MIB, yaitu ilmu yang bisa diaplikasi
dengan apa yang akan menjadi visi dan Jadi misi udah kita. jelas tahu endingnya kemana ya, Iya, Pak, ya? betul, Oke. tidak sia-sia begitu. Wah, setuju nggak lu? Ya. Gimana? Setuju. Iya, iya. Setuju banget gua, Bro. Ya. Itu luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya MIB ini kan secara tidak langsung ingin menciptakan atau mewujudkan ekonomi mandiri kan berarti ya Pak Wisnu ya, untuk generasi mudanya. Nah, pertanyaannya kembali lagi nih, Ya. tangga ke Prof. Alwi. Prof. Alwi kan sudah pernah menjadi dosen di Harvard, betul ya, Ya. Prof ya, dan juga di Timur Tengah, betul, Prof. Di bidang Islamic Studies. Ya. Itu berarti kan secara tidak langsung sebagai profesor, sebagai seorang pengajar, Prof cukup mengerti tentang perilaku atau mungkin watak dari mahasiswa di luar. Ya. Nah, komentar Prof, apa sih kekurangan dari milenial atau pemuda-pemuda di Indonesia yang bisa dikembangkan lagi? Dan mungkin apa sebenarnya keunggulan dari milenial Indonesia saat ini yang bisa kalau dikembangkan lagi nih Prof, bisa lebih Jadi sebuah dahsyat? potensi ya. Cuman mungkin karena ada keunggulan di situ karena tidak di-provide dengan baik gitu ya, dengan Iya. wadah ataupun dengan bantuan yang memang tepat sasaran, jadinya kurang. Ya, ya. Ya, Apa saya kira secara umum saya tidak bicara milenial, tapi saya bicara orang Indonesia. Ya, secara umum orang Indonesia kalau berada di forum internasional lebih banyak diam daripada bicara. Ya, ya. Nah, saya kira hal ini generasi milenial harus bisa merubah, dan kelihatan sekarang generasi milenial sudah mulai ada tanda-tanda ke arah artikulasi. Jadi Lebih pemuda vokal ya, yang Prof, ya? tidak berartikulasi terkadang dianggap tidak tahu, padahal sebenarnya kita itu tahu, tetapi kita selalu mempunyai kebiasaan yang tidak mau menonjol. Masa kini milenial khususnya harus merombak budaya lebih senang diam itu untuk lebih artikulatif, menjelaskan apa yang kita ketahui dan berargumentasi secara baik. Nah, saya melihat anak-anak muda sekarang sudah memiliki skill itu. Jadi dengan berinteraksi ke luar negeri atau orang-orang luar negeri yang datang kemari, hal ini perlu untuk ditekankan bagi kelompok milenial. Jangan menunggu orang bicara, tapi kita harus sedikit agresif, tetapi agresif yang etis. Bermutu Ya, itu saya lihat yang dalam pandangan saya terhadap mahasiswa-mahasiswa, karena saya pernah mengajar di Amerika dan pernah mengajar di sini. Saya bandingkan dengan mahasiswa di sana dengan mahasiswa di sini. Soal itu agak menonjol karena mungkin ada budaya yang tidak etis kalau berargumentasi dengan dosen. Nah, kalau di luar di Amerika, mahasiswa berargumentasi dengan dosen dan kadang-kadang merasa bahwa dosen perlu diluruskan. Kadang-kadang itu, apalagi kalau Di dalam sini boro-boro diluruskan ya, Prof. Iya, kalau di sini kan ada budaya kita menghormati Iya, guru betul. ya. Dan dosennya kalau diluruskan marah ya. Marah. Kalau di sana hal itu biasa saja. Ya. Dari itu dosen-dosen di Amerika itu menyapa mahasiswanya dengan nama, dan sebaliknya mahasiswa juga menyapa profesor juga dengan nama, karena menciptakan suasana kebersamaan. Nah, tapi saya melihat bahwa generasi milenial kita ini kemajuannya luar biasa, tinggal perlu dipupuk. Jadi tanahnya sudah subur, tinggal perlu tambah pupuk untuk lebih menghasilkan, dan sehingga panennya nanti juga akan memuaskan. Baik. Bener sih. Biasa ya. Bener banget sih. Ternyata kalian dulu waktu di sana juga diem aja atau aktif? Enggak Pak. Kita mah murid teladan, Prof. Terpancar dari mungkin betul sih Prof, saya pun setuju. Mungkin dari
saya sendiri pernah bersekolah di Amerika juga, Prof. Ya, Memang yang salah satu keunggulan mereka, saya selalu merasa orang Amerika itu sebenarnya tidak lebih pintar dibandingkan Oh orang iya, Indonesia. betul. Tetapi kalau bisa dibilang mereka lebih berani salah. Ya, Mungkin dari dalam tahap sekolah ketika mereka ditanya misalkan siapa yang bisa maju ke depan, mereka kan berlomba-lomba. iya. Sedangkan kan kalau anak-anak Indonesia mungkin saat ini masih banyak yang siapa maju ke depan karena mungkin mereka takut salah, Prof. Iya, betul. Jadi sebenarnya ada sisi mentality yang seperti itu, Prof. Yang Iya. aduh kalau Takut salah ya. malu nih, Bro, Karena gitu nanti ya. endingnya bakal ya tadi dimarahin atau gimana Iya, seperti iya, itu. Prof. iya. Jadi Nah, kayak ada benar salahnya di dalam situ gitu loh, Prof. Padahal bukan hal yang memang itu pasti sebenarnya. Betul. Pak Wisnu, sebenarnya saya setuju banget sih Pak sama Bapak membawa dibalik jadinya bukan hanya mengirim anak Indonesia ke luar negeri saja, tapi membawa pendidik-pendidik atau guru-guru dari luar negeri itu masuk ke Indonesia, karena dengan adanya itu mungkin harapannya nanti kultur atau budaya yang tadi Prof. Alwi sampaikan itu bisa terbentuk di dalam MIB, Pak, kayak gitu. Nah Pak, ini kita coba lanjut ke topik selanjutnya nih. Boleh. Saya ini banget penasaran banget. Prof. Alwi kan dulu pernah jadi Menteri Koordinasi Kesejahteraan ya, Prof ya? Kesra. Dulu juga. Kesra. Menko Kesra. Ya, Dulu Menko baru Kesra. Kesra, Nah, ya. Prof, saya pengen tahu dulu Prof, definisi kesejahteraan rakyat dari matanya Prof. Alwi sendiri. Kesejahteraan rakyat ini topik yang besar ya. Kesejahteraan tentu kita bisa lihat material dan spiritual. Ya. Material kita cukup, tidak berlebihan, kita mempunyai hak asasi kita di dalam hidup di dalam suatu komunitas. Kalau dianggap dia sejahtera bukan berarti dia kaya, tetapi ada kecukupan ya. Nah, tetapi kesejahteraan ini juga harus dilihat dari segi kesejahteraan spiritual. Jadi jangan sampai kita melupakan bahwa kesejahteraan sosial itu bagaimana kita berinteraksi dengan kelompok lain, dengan sesama kita. Apakah kita penuh respect kepada mereka, kita menghormati perbedaan. Khususnya di Indonesia ini kita berada di suatu negara bangsa yang majmuk. Baru kita bisa dianggap bahwa bangsa Indonesia sejahtera kalau bukan saja dari segi material, tetapi juga dari segi security, keamanan, dari segi kurangnya kegaduhan, ya. Karena banyak daerah kaya tapi gaduh, kita tidak bisa anggap bahwa dia itu sejahtera. Oh, iya, iya, Jadi iya. sejahtera itu bukan hanya orang yang kaya, orang yang cukup, tapi bagaimana dia dapat hidup aman dan hidup tentram dan saling menghargai. Dan khususnya di Indonesia ini kita bertetangga dengan macam-macam etnik, pemeluk agama. Nah, kalau kita tidak bisa berinteraksi secara baik, akan timbul konflik. Dan pada saat timbul konflik, kita tidak bisa dianggap bahwa kita adalah masyarakat yang sejahtera. Walaupun kita cukup sandang, pangan, dan papan, tetapi tetap pergaulan di antara kita ini harus kita tingkatkan. Kelompok milenial, saya harapkan supaya perbedaan-perbedaan ini jangan menjadi hambatan untuk kita bekerja sama. Jadi jangan kita melihat ini kelompok A, kelompok B, tapi lihatlah bahwa kita bangsa Indonesia. Anda orang Indonesia, saya orang Indonesia. Jangan lihat embel-embelnya. Apa Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tidak perlu dilihat itu. Mari kita bangun bersama. Nah, apabila kita bisa mencanangkan hal ini kepada kelompok milenial dan selanjutnya, maka insya Allah ke depan Indonesia tidak akan terganggu oleh pemikiran-pemikiran yang ekstrim yang bisa memecah belah antara satu kelompok dengan kelompok lain. Itu yang
Ternyata anggap definisi sejahtera panjang ya. Iya, karena soalnya Tidak beda-beda sekedar loh, Pak. kaya ya. Karena beda-beda. Betul. Karena ada orang yang bilang, oh sejahtera itu harus kaya bro, ya nggak usah mikirin duit, itu kita sejahtera. Ada yang bilang, ya udahlah gue cukup, yang penting nanti mau ngapa-ngapain tenang, kayak gitu juga ada Pak. Nah, cuman lo penasaran nggak di MIB gimana caranya nih Pak Wisnu sama timnya Ya. bakal ngejamin kesejahteraan itu? Mungkin ada yang banyak yang bertanya juga ya, sebenarnya Pastilah. MIB ini goalnya apa sih? Nah, itu. Kalau gue mau join MIB, apa benefit yang bisa gue Nah, gain? Apa yang bisa gue benar. dapatkan dari MIB? Dan utamanya di kesejahteraan Pak. Iya. Dan kesejahteraan yang selama ini itu kita tuh gini Pak, mikirnya oke kesejahteraan. Dan kita sambungin lagi nih, ada nggak sih kesejahteraan yang difokuskan dari sejak kecil, dalam artian yang memang dari anak kecil itu lahir sudah bisa dijamin sampai nanti itu tetap aman kayak gitu Pak. Kalau di MIB gimana tuh Pak Ya, kesejahteraan? ya. Seperti yang disampaikan Prof. Alwi tadi, sejahtera itu adalah satu hal yang menjadi hak setiap warga negara di Indonesia. Nah, selama ini bukan kita menganggap pemerintah salah, ya. Tapi mungkin kepedulian yang lebih dalam terhadap kesejahteraan bersama-sama ini masih kurang. Buktinya banyak ketimpangan ekonomi yang tidak meratanya kemakmuran. Nah, satu hal hadirnya MIB di mana ini bergerak di ekonomi itu adalah bersama-sama kita bergerak, berkelompok, tapi dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang amanah di dalam MIB itu, tapi mereka punya kepakaran masing-masing, sehingga di sini anak-anak muda yang tadinya itu masih bingung untuk menentukan arah, kita akan bantu mewadahi untuk mengarahkan. Dengan bergerak bersama, kita bisa bergerak mengakumulasi dana yang besar, kemudian mengeksplorasi eksploitasi sumber daya alam, dan kita pasarnya adalah pasar dunia, sehingga kita bisa menciptakan produk yang menguasai dunia. Inilah keuntungan itu akan berbalik untuk mensejahterakan kita bersama-sama. Dan itu kita juga menyebutkan ke depan, paling lambat itu 3 tahun ke depan, dibentuk yang namanya Bank Milenial Indonesia. Sehingga akumulasi dana ekspor kita, terus kemudian akumulasi dari keuntungan yang diraih itu akan masuk ke Bank Milenial yang mana ini punyanya Milenial Indonesia. Dan disitulah yang akan menjamin turun-temurun bahwa ini dari generasi ke generasi tidak terpengaruh lagi oleh politik, siapapun pengambil kebijakan. Di sini milenial ini akan memiliki sebuah mesin ekonomi yang demikian besar, dimanage dengan baik oleh pakar-pakar yang hebat atau praktisi yang hebat. Itulah yang tadi dijamin kesejahteraan turun-temurun Sejak kecil. Iya, baru lahir. Katakanlah kalau kita bicara kum 50 juta, bayi baru lahir dijamin minimal mereka besok akan mendapatkan modal 50 juta. Paham. Nah, Dan tanpa itu harus produk berpikir- apa namanya Iya. modal yang bakal produktif nanti. Produktif ya. Hmm. Bukan konsumtif ya. Paham, Kalau paham. sekarang kan larinya ke gadget yang baru. Iya, pasti Pak. Besok Sepatu jalan baru, lagi. sepatu baru. Iya, betul. Biar bisa eksis kan itu. Ya, setuju. Pak Wisnu tadi sempat ada statement untuk ekspor nih, gitu. Dari Kak Wisnu sendiri, menurut Kak Wisnu seberapa besar sih potensi pasar internasional dengan peluang bisnis yang ada di Indonesia, peluang bisnis maupun resources yang Indonesia punya, tapi masih belum kita bisa blow up, belum bisa kita maksimalkan kapasitasnya di kancah internasional. Iya. Jadi kalau bicara global market ini unlimited. Satu hal yang kita bisa lihat adalah karena background saya tukang kayu, di industri kayu saja kemarin di tahun 2019 itu dari database international research itu ada 2 triliun US dollar. 2 triliun US dollar. Iya, ini besar sekali. Coba dibandingkan total ekspor Indonesia tahun 2019 kemarin yang hanya 167,4 miliar. Wah, jauh banget. Kita tuh, Pak. ekspor gold, ya total mining, gas and oil, kita ekspor Indonesia Akumulasinya. semua akumulasi hanya 167,4 billion US dollar. Sedangkan kalau kita fokus di kayu saja, ini 2 triliun US dollar. Hanya Dan kayu. kita bisa kuasai itu. Anggaplah kita nanam ya, kayu ringan itu
3 tahun itu sudah mulai dipanen. Tahun keempat itu sudah panen raya. Nah, kalau kita nanam tahun ini, ya, itu 3 tahun lagi pada waktu kita panen raya, mesin sudah dihadirkan di sini yang paling hebat di dunia. Kemudian market itu sudah di-research oleh profesional, produk yang dibutuhkan dunia itu apa. Akhirnya dengan mesin-mesin yang terhebat ini diproduksi menjadi produk yang terbaik di dunia dan termurah di dunia. Karena apa? Resource-nya ada di Resortnya ada di sini, di Gerakan Indonesia. Katakanlah kita kuasai 10% dari 2 triliun US dollar, 200 miliar US dollar. Iya. 200 billion US dollar. So, It's a very big amount. Iya, Nah, big amount. tapi sekarang gini Pak, Iya. Prof Alwi yang pernah nih ngalamin sendiri ngejalin hubungan internasional ya Prof ya sama Timur Tengah utamanya. Iya, iya. Dan saya yakin Timur Tengah Konsumen tuh lu malah seluruh dunia beliau. apalagi itu. Dan yang fokusnya ini, saya kenapa tertarik di Timur Tengah karena Timur Tengah itu ada minim resource di beberapa aspek, cuman dia juga ada yang benar-benar maju banget di beberapa aspek resource mereka. Prof, kenapa sih kok kita tuh jarang banget dengar yang namanya kayak Indonesia benar-benar bisa dibawa ke bukan bisa dibawa ya, lebih kayak yang hal yang sudah fix, yang sudah valid, kayak kerjasama yang memang bisa besar karena Indonesia dan negara lainnya, yang itu memang benar-benar pure bisnis, pure di posisi kita mau menangkan market segala macam. Menurut Prof Alwi, challenge-nya apa sih Prof ketika kita mau punya hubungan bisnis dengan negara luar itu? Saya kira ini pertanyaan yang klise ya. Kenapa investasi kita khususnya dari Timur Tengah itu tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Pemerintah sangat mengharapkan ada investasi karena mereka juga dari pihak mereka juga ingin berinvestasi. Tetapi kadang-kadang ada kendala di dalam negeri, kendala policies ya, jadi kendala yang memang tidak ingin investasi ini jadi. Ya, saya kasih contoh konkret saja. Ya. Iya, ada yang Contoh aneh konkret. berarti ya. Berpuluh tahun Indonesia itu mau mengajak Saudi Arabia untuk investasi refinery di Indonesia. Begitu Presiden Jokowi berangkat ke Saudi Arabia, beliau mengatakan kita harus hidupkan apa yang kita pernah harapkan dari Saudi. Duduklah bersama dengan penguasa sana dan sepakat bahwa refinery di Indonesia harus jadi. Jadi kalau ada kendala diangkat sampai ke level teratas untuk mengatasi. Oke. Tetapi akhirnya juga kalah dengan apa yang ada di dalam. Dengan segala macam alasan yang kita pernah dengarkan Pak Jokowi marah-marah kenapa refinery. Dan hal-hal lain juga ada, walaupun yang besar ini satu contoh saja. Jadi sekian tahun sejak Pak Jokowi sudah 5 tahun lewat, akhirnya diakhiri dengan dibatalkannya perjanjian. Jadi kita, saya kira dengan adanya perubahan-perubahan baik undang-undang, perubahan cipta karya dan sebagainya, itu semuanya menjurus kepada kemudahan untuk investor masuk ke Indonesia, dan kita harapkan dalam termasuk Omnibus Law kemarin ya Prof ya. Omnibus Law itu ya, orang yang tidak cermat melihatnya, dia melihatnya mungkin tidak secara keseluruhan dan tidak mengalami hal-hal yang dialami oleh pemain. Seperti Pak Jokowi mengalami sendiri dan melihat sendiri bagaimana tumpang tindihnya peraturan, bagaimana banyak hal, sehingga perlu adanya Omnibus Law. Perubahan di situ. Ya, perlu adanya perubahan, dan ini kalau kita biarkan saja seperti ini akan berlarut-larut dan tidak akan ada endingnya ya Prof. tidak akan ada keputusan yang bisa mengangkat potensi yang ada pada kita untuk meningkatkan investasi khususnya, karena investasi ini
adalah jalan yang terbaik untuk meningkatkan growth ya. Iya. Nah, jadi saya kira banyak pekerjaan rumah yang memang harus kita lakukan untuk memperbaiki iklim itu. Ya, memang milenial kan digerakkan. Ini adalah salah satunya untuk membuat perubahan dan perbedaan seperti yang disampaikan Prof. Alwi tadi kan, bahwa motor penggerak perubahan adalah milenial. Iya. Salah satu hal tadi yang kejadian di mana di sini investasi dari Timur Tengah akhirnya batal ternyata lagi. ini ada resistensi sistem yang membuat itu susah Tidak bisa bisa masuk. berjalan, Kan, oke. Nah, inilah nanti tugas milenial ini, itu yang kita untuk merubah semuanya. Yang kita mau tanya nih Pak, Ya, Prof, ya. itu kan tadi udah masalah konkret tuh yang disampaikan sama Prof. Alwi kan ya. Nah, solusi MIB apa Pak? Ya. Solusi MIB adalah kita harus kuat di sisi ekonomi. Itu penting. Jadi kalau kita bicara mengenai potensi, di mana di sini kita dengan natural resources yang kita miliki, di mana ini bergerak di papan, ya. Tadi itu kita punya forestry atau kayu. Kemudian kita bergerak di sandang, kita akan nanam kapas besar-besaran, kayu untuk serat rayon besar-besaran, sehingga bahan baku tekstil itu tidak import lagi seperti sekarang, tapi ditanam di negara kita. Nah, ini angkanya besar sekali, 4,7 triliun tadi. Pangan 12,24 triliun. Nah, kemudian tourism ini 8,7 triliun. Ini at least 25 triliun US dollar putaran uangnya di seluruh dunia. Nah, kalau kita milenial tadi itu bisa 5% saja di tahun ketiga, ini kalau bicara 25 triliun, angkanya sudah 1/4 triliun US dollar ekspor kita. Artinya apa? Dengan kekuatan financial milenial, kita bisa mengubah negeri ini menjadi sebuah negara maju. Baik itu di dalam sistem demokrasinya, bahkan tadi mengenai kotak-kotak di mana di sini mohon maaf perbedaan ras, suku, agama dan sebagainya Bisa disatukan. bisa disatukan karena apa? Kita bisa memberikan ruang pada semuanya untuk menjadi punya masa depan yang Kesejahteraan itu tadi ya Pak ya. Iya benar-benar. Gitu nggak? Iya, serat nggak bro? Tanya mulu. Ini ada makanan, makan dulu. Iya. Izin Pak Prof. Iya, nanti aja saya silakan, terakhir, Prof. Pak. Kalau sudah Kan nanya mulu. Oh, serat kalau kan? sudah ditutup nanti Kak Rangga, kita selesaikan dulu. Selesaiin dulu. selesaikan Lu sih Nggak kebetulan. apa-apa, biar cair aja, biar cair. Biar cair. Ya. Nah Prof, tadi kan Kak Wisnu sudah menjelaskan lebih lugas lagi ya, lebih luas lagi tentang MIB ya. Sudah. Sepertinya ini harus minum dulu, Bro. Mari, iya. Bro. Rangga kayaknya minumnya belum dapat, Mas. Ada minuman nggak? Ada satu gelas kurang nggak? satu. Minta gelas satu ya? Kami Gelas satu aja. bisa aduh kalau nggak join tempat duduknya bisa ditarik. Iya, iya, kursi. Ya. Ini nanti masih Dibantu tarik dipotong-potong aja, Mas waktu Wan. mau diupload. Mari. Lagi mau nanya tentang MIB dari pasien positif. Sambil kita ini ya, Sambil kita nunggu. sambil nunggu nih Prof Alwi. Iya. Mungkin kan tadi dari Kak Wisnu sudah dijelaskan lebih lugas lagi ya tentang MIB. Menurut Prof Alwi, relate tidak milenial Indonesia Bangkit atau gagasan milenial Indonesia Bangkit yang dicanangkan oleh Kak Wisnu ini bisa menjadi jawaban dengan apa yang dibutuhkan Anak muda di milenial masa atau depan. pemuda saat ini ya, dan bisa menjadi penggerak ekonomi Iya, Indonesia. Indonesia sendiri. Oh, saya kira sangat relevan dan kita harus bersyukur bahwa ada gerakan milenial ini yang mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Kekosongan ini maksud saya tadi bagaimana kelompok milenial ini bisa mendobrak hal-hal yang antara lain tadi ada masalah, ya. Milenial bisa mendobrak dan mengurangi budaya korupsi. Ya. Baik. Di samping itu mendobrak dan juga mengusahakan agar
Oh iya. ada ide-ide baru untuk seperti tadi Pak Wisnu bilang, bagaimana kita bisa mengekspor kayu umpamanya dan banyak hal lagi kalau bisa di organisir Tekstil, oleh fashion, iya food beverage. iya banyak sekali. Banyak sekali Nah, dari alam kita. dan ini diharapkan dari kelompok milenial. Generasi milenial ini sangat potensial. Dan ini kesempatan, saya ulangi lagi bahwa pemerintah itu mensupport dan menginginkan kelompok milenial ini maju ke depan untuk mengisi dan bisa membawa Indonesia ini lebih maju lagi ke depan. Karena kelompok milenial setelah 15 tahun dia sudah akan di antara mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin dan mungkin sudah pasti ada di antara mereka yang menjadi di pucuk kepemimpinan negara. Jadi mereka memupuk hubungan bersama dan naik sampai ke puncak dan bisa melestarikan apa yang mereka lakukan Dan melakukan sejak perubahan awal. ya, Prof, Iya, ya? perubahan. Iya, yang selama ini susah dilakukan, Iya. nanti tugas kalian itu berubah. Iya. Gitu. Iya. Keren banget ya. Ya. Nah, ini Berarti pertanyaan penting nih. ditegaskan nih Nah. Prof Alwi ini Dengan- MIB ini. Nah, gimana? iya betul. Itu yang mau ditanyakan sebenarnya. Biar masuknya lu mulus gitu. Prof Alwi berkenan gak nih kira-kira kalau menjadi pembina di Milenial Indonesia Bangkit? Oh, saya dengan senang hati. Saya Alhamdulillah. teman-teman ya. Itu dengan semangatnya Prof Alwi ini kita yakin bisa nih nggak? dengan senang hati. Itu kita gitu. butuhkan soalnya. Iya, dan Iya. Sosok Prof. Kecendekiawan Alwi sendiri. beliau, ilmu beliau yang syarat pengalaman itu. Jujur saya pribadi ya Pak ya, Iya. sebenarnya saya sempat riset Prof tentang profil Profesor Alwi. Jadi kayak satu hal yang Prof Alwi itu sampaikan tentang pluralisme Pak. Tadi sempat banget disampaikan sama Pak Alwi kayak Iya. menghargai satu sama lain Prof. Oh, iya. walaupun Dan beda itu agama, benar-benar ras, penting segala banget macam. Prof ternyata. Iya. Saya bener sih kayak punya uang. Iya. Tapi kalau sama-sama nggak bisa ngehargain satu sama lain yang ada konflik. iya Iya. betul. Kita Itu. harus bisa menghormati perbedaan. Menghormati Perbedaan jangan dijadikan alasan untuk kita bertikai. Justru perbedaan menjadikan kita menyatukan. bekerja sama Bener, Prof. untuk berlomba menciptakan hal-hal yang baik bagi bangsa ini. Baik. Kalau Saling kita- mengisi ya, iya, Prof, ya? saling mengisi. Iya, bukan. Kalau kita Iya, tiap iya. individu dari kita Iya. mempunyai komitmen tersebut dan melihat Indonesia, jadi bukan melihat sektor atau kelompok, Indonesia secara keseluruhan, maka pada saat itu akan terpancar cita-cita yang luhur. Dengan Sumpah Pemuda tadi, kita bersatu terlepas dari perbedaan dan sama-sama menghormati satu dengan lainnya, tidak mengikuti cara-cara pertikaian yang ada di luar negeri sekarang, apalagi mereka yang menggunakan agama untuk kepentingan politik atau memilah-milah kelompok dengan membawa agama, itu semuanya akan menjadi counterproduktif. Kelompok milenial seharusnya jangan terikat ke hal-hal Alasannya ya, Prof, yang hanya akan membawa kepada konflik dan kegaduhan. Paham. Gitu. Nah itu Pak, Iya. itu bakal jadi tugas berat banget tuh. Karena Iya. MIB bakal diisi sama banyak banget milenial Prof nanti Iya. ke depannya. Bahkan Iya. jutaan ya Pak ya, bener Iya, ya? jutaan. Nah itu bakal ada banyak banget perbedaan di dalam sana. Dan ya bener Prof Alwi, perbedaan ini bukannya misah kita satu sama lain, tapi yang ada malah saling mengisi dengan Betul, perbedaan ya. itu tadi. Mengikat kita semua ya, Bro. Mengikat, karena ada satu yang kurang, ada satu yang lebih, ini harus ngisi satu sama lain kayak gitu. Itu sih, Gitu. betul sih. Jadi sebenarnya aku ada pertanyaan sih, Prof. Kan kemarin juga aku dengan Ivan ini kita belajar lah tentang Prof Alwi gitu. Dan, karena kan keluarga Intip dulu ya. iya, Sebelum betul diajak. langsung kita. Apalagi keluarga Shihab sendiri di Indonesia ya pada umumnya seperti Prof Alwi, Mbak Nana juga. Ini kan merupakan figur-figur yang
Prof Burai Sihab. Iya, dan influence-nya luas, Iya. apalagi yang saat ini digandrungin anak-anak muda, Mbak Nana kali ya. Banana banget. Mungkin ada resep nggak sih Prof, atau mungkin biasanya kebiasaan apa di keluarga Prof nih yang meng-encourage Prof A seperti Prof Alwi gitu kan, umur masih belasan udah berani keluar Udah negeri berani gitu. keluar, iya. Terus Mbak Najwa salah satu sosok perempuan menjadi panutan anak muda zaman sekarang gitu ya Prof ya. Iya. Resep atau mungkin nilai-nilai luhur apa sih yang diterapkan di keluarga Prof sehingga membuat anggota keluarga mungkin Shihab sendiri bisa memberikan kontribusi yang luar biasa besar nih untuk negara Indonesia. Ya, saya kira semua dari keluarga Shihab kalau ditanya itu akan berkata bahwa sumbernya itu adalah motivasi untuk meningkatkan pendidikan sampai ke tingkat yang bisa dicapai. Saya sampaikan tadi waktu saya dilepas oleh orang tua mengatakan jangan kembali sebelum meraih PhD. Bayangkan umur 13 tahun, umur 13 diajak bicara begitu, nggak tahu ini apa maksudnya ini kan. Luar biasa. Itu Luar hanya biasa. simbol bagaimana dorongan untuk mencapai ilmu, untuk menimba ilmu, dan saya kira hampir semua di antara saudara-saudara saya dan keponakan-keponakan nilai itu sampai sekarang masih terpancar dan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan. Jadi lulus dalam lulus di universitas itu adalah prestasi, tapi jangan puas dengan itu, masih ada jenjang ke atas dan selanjutnya masih ada lagi jenjang ke atas. Jadi bukan disebabkan karena harta yang menjadi patokan kesuksesan di antara kita ya, keluarga Shihab, tetapi justru sampai di mana bisa berkontribusi di bidang keilmuan, pendidikan, dan tentunya dengan ilmu tadi juga bisa mencapai kesejahteraan material juga kan. Iya. Dengan ilmu oil and gas dia bisa jadi kontraktor kan. Iya. Tapi intinya ilmu, karena ilmu ini akan membuka peluang luas ke segala penjuru. Paham. Jadi saya kira itu jawabannya. Oke, dari ilmunya dulu berarti. Tapi kita bisa melihat itu Pak Nana itu kalau sudah debat Iya. nggak ada yang Udah ngalahin. nggak ada yang berani kok itu. karena memang hanya dengan ilmu beliau kalau ceramah memberikan ilmu juga Waktu di Solo ilmunya ingat, nggak Pak. kaleng-kaleng gitu. Iya, waktu di Solo dulu sempat Iya. nggak sempat ke Solo, main ke Solo Prof Alwi, terus isi ceramah tuh tentang bukunya, dan itu emang udah Semoga dengan berkenannya Hadirnya Prof Prof Alwi Alwi untuk bergabung dengan MIB juga mungkin bisa diajak Mbak Nana juga kali ya Prof ya. Supaya yang muda-muda juga Nih, ada kemarin Prof teman-teman Alwi. ini ya Prof, teman-teman gimana ya caranya kita bisa segera ketemu Mbak Nana gitu. Nanti kita Mungkin nanti bisa Iya, ini iya, mungkin iya. minta bantuan Bisa beliau. Diskusi juga ya dengan Iya. Prof yang saat ini ya. Nah, jadi kalau ini kesimpulannya enggak ya? Iya. Karena waktunya juga udah Iya. jam 5 sore, Betul. udah mau maghrib Pak. Nah, ini kesimpulan kalau dari tips terakhirnya aja nih dari Pak Alwi tadi, emang dari kita supaya kita itu bisa jadi seseorang yang memang berguna tadi yang ditanyain sama Angga, dan gimana kita bisa sukses ke depannya, emang harus ngeset satu standar tuh di awal dulu. Kalau di keluarga Pak Alwi, emang dari posisi pendidikan itu standar suksesnya mereka. Tapi bener Pak Alwi, karena dari sisi pendidikan kita bisa masuk ke semua hal. Kita bisa berguna bagi orang lain juga karena kita sharing ilmu. Kita bisa dapat kesejahteraan ekonomi juga karena kita bisa memfungsikan ilmu itu tadi ya Prof Iya, ya. betul. Dan kita bisa buka banyak banget opportunity lain dengan jendela ilmu itu tadi. Dan keberuntungan di sini di Milenial Indonesia Bangkit juga, ilmu itu jadi salah satu kunci berdirinya MIB ini tadi enggak. Betul banget. Dan itu akan dijamin. Gitu. Karena ilmu tuh yang mahal bukan sekolahnya, Bukan. bukan universitasnya, Bukan. SMA-nya atau Bukan. dosennya, tapi yang mahal itu adalah
perspektif hidup. Bener, Betul itu nggak? yang Kalau yang menurut harus saya, di setup itu bagaimana Prof, tadi. ya kan? Iya. Jadi bagaimana cara pandang kita melihat dunia dan solusi apa yang bisa kita tawarkan untuk membantu permasalahan yang dihadapi orang banyak. Ya, jadi Iya. ada peribahasa, lebih banyak ilmu seseorang, lebih terbuka wawasannya dan bisa menerima perbedaan. Benar. Nah, orang biasanya yang tidak bisa menerima perbedaan karena wawasannya sempit. Wawasannya sempit karena ilmunya sedikit. Kalau ilmu banyak, wawasan lebih luas, dia juga bisa menerima segala macam perbedaan dengan cara yang baik. Paham. Oke. Paham, bro. Udah cukup nih. Iya kan? Luar biasa. Gak salah kita ketemu beliau nih. Nggak salah banget nih, Dapat Pak. ilmu sejam cuman Iya. kita banyak banget ilmunya. Iya. Iya. Ini kayak kuliah berapa semester? Iya. Oke. Mungkin segitu dulu Segitu dulu. podcast kita hari ini. Kita udah banyak banget dapat pelajaran hidup dan juga mungkin untuk teman-teman yang baru gabung juga lebih tahu lagi sekarang MIB itu apa dan tujuannya itu apa dari Kak Wisnu yang barusan Kak Wisnu sampaikan. Jadi semoga apa yang kita diskusikan hari ini Bisa menjadi berguna buat wawasan teman-teman. baru lah ya, dan juga jadi pahala baru supaya teman-teman semua bisa belajar lebih lagi. Iya, dan buat teman-teman yang kalau mau cek MIB bisa datang ke Instagram kita dan video podcast ini bakal kita upload juga. Di sini nih, minggu di depan sini, mungkin asik, di sini. Nah, nanti kalau teman-teman mau join langsung aja kontak kita di Instagram, nanti bisa kita langsung discuss di sana. Mungkin Prof. Awi, terima kasih banyak Terima kasih, atas Bro. waktu dan Iya. pendidikannya semuanya ilmunya. Iya, Kak Iwan. Pak Wisnu terima Iya. kasih sekali udah Iya. datang. Mungkin segitu aja berarti. Segitu aja. dulu. Oke. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam milenial. Salam milenial. Salam milenial. Salam milenial. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sapa-sapa juga Pak yang di Zoom nih. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Yang di Zoom. Semua Semuanya. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi ya. Makasih. Oke. Prof, makasih banyak ya Prof ya. Makan di sini gimana? Enggak, saya cukup udah, saya nggak makan.